Baik, kita lanjutkan. Nah, melayani, mengapa itu penting? Melayani mengapa penting? Ya karena melayani itu sebagai bisnis inti. Saudara jualan apa saja, bisnis intinya itu melayani. Pesen order sekian begitu. Bagaimana saudara melayani dengan baik? Ya sudah, bisnisnya itu. Pesen, ternyata pengirimannya lebih cepat dari yang dibayangkan. Oh, senang. Pesen, ternyata barangnya persis, misalnya ya, seperti yang dipasarkan melalui media sosial. Pelayanannya cepat, pelayanannya ramah, pelayanannya baik. Misalnya ada komplain dari pelanggan, oh ini ada cacat sedikit tidak sesuai dengan yang dipasarkan begitu, diretur dalam hitungan waktu, barang itu kembali ya dengan barang pengganti yang lebih bagus. Loh, ini pelayanan. Makanya bisnis inti ya pelayanan itu. Nah, yang kedua, ukuran kemuliaan kita itu adalah kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, memberi, melayani, menolong, itu kan memberikan manfaat. Ketika kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh orang lain, lalu orang lain merasakan kepuasannya, satisfaction, wah, sudah. Itu artinya diri kita ini mampu meletakkan pelayanan sebagai bagian penting dalam berbisnis. Dan sebaliknya, ketika pelayanan itu kurang baik, ya sudah. Ya, termasuk saya memberikan satu contoh, masjid itu perlu dimanage sedemikian rupa sehingga melayani para jamaahnya dengan baik. Harus ada manajemen masjid yang baik, ya kan? Bagaimana tidak? Ya, mulai dari lini awal, ya, lini depan, sampai nanti dia pulang, itu harus diberikan pelayanan yang baik. Saya melihat banyak masjid sekarang ini berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaahnya. Jadi kalau sholat Jumat misalnya ya, ada jamaah yang kesulitan mencari tempat sholat karena shopnya ini sudah penuh. Nah, ada petugas menunjukkan sebelah sana tanpa ada suara. Karena khutbah sedang berlangsung. Loh, enak. Sandal, ada penitipannya, ya seperti Masjid Pangeran Diponegoro ini sudah bagus pelayanannya. Ya. Jadi memang seperti itu. Ketika jamaah itu merasa nyaman melaksanakan ibadah di masjid, wah enak ya. Nah, enak di sini ya. Oke, baik. Lalu yang ketiga, mengapa melayani itu penting? Ya karena melayani itu adalah fitrah. Fitrah manusia. Karena melayani itu kebutuhan sekaligus dibutuhkan oleh setiap manusia. Kepingin dilayani dengan baik, tapi diri kita tidak pernah melayani dengan baik, ya nggak imbang. Kalau kita ini memberikan pelayanan dengan baik kepada pelanggan, ya kepada pembeli, customer, ya pasti akan diperlakukan juga dengan baik. Kan begitu. Hal
jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan diganti dengan kebaikan pula? Bukankah kebaikan itu tidak ada balasannya kecuali dengan kebaikan pula? Yaitu. Ini makanya melayani itu dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi kebutuhan banyak orang. Nah, oleh karena itu ketika kita ini sudah meneguhkan diri dalam dunia bisnis, ya bisnis sekali lagi tidak selalu berorientasi pada jual beli transaksi, begitu enggak, jasa semuanya. Jadi lembaga pendidikan, lembaga kesehatan itu termasuk lembaga bisnis, lembaga bisnis. Nah, bagaimana memulai agar pelayanan itu bisa berjalan dengan baik? Pertama adalah perubahan mindset melayani. Gimana caranya? Anda butuh kami atau kami butuh Anda? Mana yang tepat? Kalau mindset melayani itu tidak berubah, gitu ya, kita masih berpikir bahwa pelanggan butuh penjual, pelanggan butuh orang yang berbisnis, itu kuno. Mindset ini harus berubah menjadi kami butuh Anda. Kalau kita ini seorang pelaku bisnis, kita ini seorang pebisnis, maka mindsetnya kami butuh Anda. Penjual membutuhkan pembeli. Kenapa? Nah, karena pelangganlah yang membuat kita ini ada dan bermakna. Apa yang kemudian bisa kita peroleh manfaat kalau ya kita menempatkan pelanggan itu sebagai orang yang membutuhkan kita, ya maka kita akan cuek. Kenapa mas? Mau beli ini, beli IDW. Nah begitu, kita tidak akan melayani dengan baik. Ya kan? Datang kita sapa, apa yang bisa kami bantu? Saya cari produk ini Bapak. Oh kami punya produk, ada 3 jenis. Yang Bapak butuhkan yang mana? Yang elastis, yang agak keras, atau yang elastis dan tidak keras. Kami punya 3. Oh saya pilih yang ini. Nah ini Pak, ini produk terbaru Pak. Nah begitu. Jadi tidak merasa lelah, tidak pernah merasa bosan untuk ya menyapa pelanggan dengan sapaan yang baik. Nah ini. Jadi pelangganlah yang membuat bisnis kita ini maju. Kalau pelanggan tidak kita layani dengan baik, selesai. Bisnis kita akan stagnan.